Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pagi hari ini kita bersyukur atas anugerahnya kita boleh dihimpunkan Tuhan di tempat ini. Tentu untuk kita boleh bersama-sama beribadah dan memuliakan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini adalah dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal. Amin. Bapak Ibu, saya persilahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan jikalau pada pagi hari ini kita boleh diberi kesempatan untuk kembali bersama-sama. Itu semua bukan karena kuat kita, tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Nats pembimbing pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 8 ayat yang ke-20 sampai ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Berita anugerah terambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Petunjuk hidup baru terambil dari 1 Petrus 1 ayat 4 sampai yang kelima. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Saat kita menyembah dan memuji Tuhan, kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada saat hari ini. Saatku menyembah-Mu Tuhan. Mari dengan segenap hati kita naikkan pujian ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku
memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita naikkan pujian dengan segenap hati kita saat kami menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku pandang hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Benar ya Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat pagi hari ini. Layakkan setiap kami ya Tuhan, untuk kami boleh beribadah kepada Engkau. Ampunilah setiap dosa-dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan berkati setiap kami, Tuhan layakkan setiap kami, untuk kami boleh datang beribadah kepada-Mu pada pagi hari ini. Kami menyerahkan ya Tuhan ibadah kami, dari awal hingga selesainya, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ada sukacita Bapak Ibu pada pagi hari ini? Amin. Marilah kita bersuka cita, kita syukuri hari baru yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Mari kita naikkan pujian, bersuka dalam Tuhan.
kita bersuka hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari lebih semangat lagi kita naikkan pujian ini. Bersuka di dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Mari lambaikan tangannya, kita naikkan pujian ini. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, kemuliaan untuk nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan. Kita boleh memuji Tuhan dengan bersuka cita. Karena apa? Karena Tuhan telah rela mati untuk menebus dosa kita. Bahkan Tuhan boleh bangkit. Karena Tuhan bangkit, ada hari esok yang penuh harapan. Mari kita naikkan pujian ini. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku.
bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup ada hari esok. Haleluya. Sebab Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Masih dengan bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silahkan duduk. Dalam setiap kehidupan kita tentunya tidak lepas dari yang namanya pergumulan, permasalahan, entah itu ekonomi, keluarga dan sebagainya. Namun asalkan kita mengandalkan Tuhan, kita berserah dan berdoa kepada Tuhan, percaya sama Tuhan, pasti Tuhan menjawab, pasti Tuhan menolong setiap apapun yang menjadi pergumulan kita. Karena Tuhan adalah tempat jawaban setiap doa kita. Mari kita siapkan hati kita untuk naikkan setiap pokok-pokok doa syafaat. Kita akan naikkan pujian, Tuhan ku percaya. Kita serahkan setiap pergumulan kita di dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan merupakan setiap jawaban dari setiap doa-doa kita. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban.
Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Engkaulah jawaban kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Penebus dan Imam Agung kami. Dengan segala kerendahan hati, dengan penuh harapan, kami menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu di dalam segala permasalahan pergumulan mereka. Demikian pula ibu kami Siosemu yang dalam usia senjanya, dalam pergumulan kesehatannya. Ada di antara anak-anak-Mu yang lemah tubuh terbaring di rumah, terbaring di tempat tidur, terbaring di rumah sakit. Segala upaya telah kami lakukan. Perawatan, makanan, minuman, medis, obat-obatan. Namun kami sadar bahwa semuanya itu berangkat dari segala kekurangan dan keterbatasan kami. Kami mohon ya Tuhan, Engkau berkenan bekerja, menjamah, menyembuhkan melalui serangkaian perawatan tersebut. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bisa beraktivitas dan beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang dalam minggu-minggu ini berulang tahun.
Engkau telah menambahkan usia 1 tahun. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau yang sudah memeliharakan hingga hari ini. Mohon Engkau juga yang memeliharakan, menuntun dalam seluruh perjalanan hidupnya. Dan biarlah ya Tuhan, dengan bertambahnya umur yang Kau berikan, makin bersyukur kepadamu. Tuhan Bapa di surga, terima kasih sejumlah rekan kerja, baik para rohaniwan, majelis gereja, para pengurus komisi, guru-guru sekolah minggu, guru-guru sekolah KPT KSD, juga segenap aktivis. Dan semua yang turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di gereja kami ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berikanlah kepada mereka, kepada anak-anak-Mu ini hikmat bijaksana surgawi, semangat surgawi, agar ya Tuhan dapat melaksanakan tugas pengabdian pelayanannya dengan sebaik-baiknya, semaksimal-maksimalnya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk sejumlah pos PI. Baik yang di Pucang Laban dengan hamba-Mu Pak Ajang beserta keluarganya, di Jatimulyo, saudara-saudara kami di Gunung Wilis, Gunung Lawu yang semuanya berangkat dari sini. Kami pun berdoa untuk lembaga-lembaga pemberitaan Injil dimanapun mereka berada. Kami mohon ya Tuhan, Engkau yang terus menambah-nambahkan beban, semangat, dan memberikan solusi tatkala mereka menghadapi permasalahan-permasalahan di lapangan. Tambahkan keberanian, ide, sejumlah cara untuk terus memberitakan Injil, menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau. Bapa di surga, kami bersyukur untuk negara Pancasila, bumi pertiwi, kota Tulung Agung di mana kami tinggal di dalamnya. Kami bersyukur pemeliharaan-Mu hingga hari ini. Dan kami terus menyerahkan negara dan bangsa kami, Tulung Agung kota kami, ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, terus jaga lindungilah kami. Demikian pula persatuan dan kesatuan serta keutuhan NKRI ini tetap terjaga. Para petinggi negara kami, pimpinan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, berikan rasa takut kepada Engkau, kejujuran, hikmat bijaksana, dan pengabdian setinggi-tingginya kepada negara dan bangsa ini demi terwujudnya, tercapainya cita-cita bangsa kami, masyarakat yang adil, makmur, aman, tentram, dan sejahtera dalam naungan Pancasila. Terima kasih Tuhan. Demikian seluruh doa permohonan ini, yang semuanya kami panjatkan dengan penuh percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya.
Saudari Delis, mari kita siapkan hati kita seperti rusa yang rindu sungaimu. Seperti itulah jiwa kita yang rindu akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita naikkan pujian ini. Seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur ya Bapa, atas kasih dan pemeliharaan-Mu yang terus boleh kami nikmati dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa, jika sepanjang malam sampai Tuhan boleh menganugerahkan kepada setiap kami hari yang baru pada hari ini, kami turut untuk bisa menikmatinya. Dan pada kesempatan yang baik pada saat ini Tuhan, kami datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan di tengah-tengah ibadah kami ini Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, tolong setiap kami, arahkan hati dan pikiran kami. Kiranya kami benar-benar fokus untuk bisa mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Sehingga firman-Mu ini dapat menjadi sesuatu berkat dalam setiap kehidupan kami. Dan kami boleh memperoleh pembaharuan yang dari Engkau ya Bapa. Berbicara kepada setiap kami. Tuntun juga hamba-Mu ini yang penuh dengan keterbatasan. Biarlah apa yang menjadi isi hati Tuhan boleh tersirat bagi jemaat-Mu pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Ya, kita bersyukur pada kesempatan pada pagi hari ini. Kita berjumpa kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Sungguh kasih Tuhan yang terus boleh kita nikmati dan pemeliharaan Tuhan yang terus boleh kita nikmati dalam kehidupan kita. Atas dalam keterbatasan kita, Tuhan terus boleh menuntun kehidupan kita agar kehidupan kita ini terus diperbaharui dari kebinasaan yang akan kita peroleh dalam kehidupan kita ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya akan membahas sebuah tema yang telah diberikan kepada saya, yaitu tentang analogi tubuh kebangkitan. Sekali lagi Bapak Ibu, kita akan membahas sebuah tema yang telah diberikan tentang analogi tubuh kebangkitan. Dan sesuai dengan tema ini, maka nats ini terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-46. Sekali lagi Bapak Ibu, nats firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-35 sampai ayat yang ke-46. Baik, saya akan membacakan bagi kita semua dalam ayat yang ke-35. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Pada ayat selanjutnya, hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya, Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ayat selanjutnya. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah,
maka ada pula tubuh rohaniah. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkannya dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang tubuh kebangkitan atau kebangkitan dari kematian itu menimbulkan banyak perdebatan yang tidak pernah kunjung selesai, baik itu terjadi di kalangan kita sebagai orang Kristen ataupun terjadi di kalangan orang yang di luar Kristen. Beberapa orang berpendapat Bapak Ibu bahwa setelah kematian itu tidak ada kehidupan. Problem yang terus boleh terjadi dalam kehidupan kita itu adalah banyak yang berpersepsi atau punya pemikiran bahwa setelah kematian itu tidak ada kehidupan. Maka pemahaman yang seperti demikian ini Bapak Ibu membuat persepsi bahwa tidak ada kebangkitan setelah kematian ini. Bukankah ini menjadi persoalan yang sangat serius, yang cukup serius dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya? Ketika kita tidak bisa mengerti dan bahkan ketika kita mengatakan dan punya pemikiran bahwa tidak ada kebangkitan setelah kematian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tubuh kebangkitan ini menjadi persoalan. Kenapa demikian? Kenapa tubuh kebangkitan ini banyak orang menolaknya, bahkan tidak mau mengetahuinya, bahkan mereka tidak memahaminya. Karena persoalannya adalah tidak dipahami banyak orang. Sesuatu yang benar itu, sesuatu kebenaran itu rata-rata manusia tidak memahaminya. Karena beberapa di antara Kristen itu menolak tentang tubuh kebangkitan. Mengapa demikian? Karena penalaran manusia yang terbatas ini, ya. Ketika mereka mengandalkan penalaran mereka, pemikiran mereka, dan ditambah lagi ketika mereka memahami sesuatu itu, penalaran mereka itu didasari dengan sumber yang tidak benar. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka pemahaman tentang kebangkitan tubuh itu menjadi persoalan bagi kehidupan mereka. Karena mereka sangat menolak, karena penalaran yang terbatas dan ditambah dengan sumber yang tidak benar bagi kehidupan mereka. Itu yang membuat mereka menolak kebangkitan itu. Maka sebaliknya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika mereka belajar memahami sesuatu kebenaran itu dari sumber yang benar, pasti mereka juga akan bisa menerima kebangkitan tubuh itu. Pemahaman tentang kebangkitan tubuh itu. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang hanya memampukan kita untuk bisa memahami tubuh kebangkitan ini, atau yang mampu menolong kita untuk bisa memahami kebangkitan tubuh ini adalah hanya didasari dari kebenaran Alkitab. Sekali lagi Bapak Ibu, sumber yang benar akan mempengaruhi pikiran kita. Maka dari itu jika sumber yang salah akan juga mempengaruhi pikiran kita. Maka dari itu seperti demikian kebangkitan tubuh ini. Sulit sekali manusia untuk menerima tubuh kebangkitan. Karena rasio atau penalaran mereka yang terbatas itu. Tidak mungkin ada tubuh kebangkitan. Bagaimana tubuh yang sudah hancur, bagaimana tubuh yang sudah mati bisa dibangkitkan kembali. Persoalannya terletak pada titik demikian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang serupa juga yang dialami oleh beberapa jemaat di Korintus ini. Yaitu ketika mereka tidak menerima atau sebagian dari jemaat di Korintus ini tidak menerima tentang kebangkitan tubuh ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mereka tidak menerima kebangkitan setelah kematian. Apalagi dengan ditambah dengan kebangkitan tubuh. Wah, itu sudah mulai meningkat persoalannya, sulit untuk mereka terima dalam kehidupan mereka. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka tidak menerima kebangkitan tubuh itu, maka dari itu pada awal yang saya katakan adalah karena sumber pemahaman yang tidak benar, itu yang membuatkan mereka tidak menerima kebangkitan tubuh ini.
Nah, pada saat itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di jemaat Korintus ini terkenal yang namanya pemahaman atau paham-paham yang muncul di jemaat Korintus ini adalah pemahaman para filsuf Yunani kuno. Maka dari itu Bapak Ibu, ketika pemahaman ini masuk atau paham-paham para filsuf ini masuk, maka itu menggoyahkan pikiran mereka. Menggoyahkan kepikiran mereka untuk tidak menerima tubuh kebangkitan itu. Di dalam jemaat ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, atau di jemaat di Korintus ini sangat terkenal atau mereka menganut filsafat ya yang diberikan oleh seorang filsuf yaitu Plato. Kalau kita sudah pernah mendengar filsuf Plato, merupakan seorang filsuf Yunani kuno pada saat itu. Di dalam filsuf itu atau di dalam paham tentang filsuf itu, mereka lebih cenderung mengenal atau lebih memahami tentang pemahaman dualisme. Di mana mereka pada saat itu atau jemaat Korintus ini menganut atau lebih membenarkan pemahaman filsuf ini, di mana tubuh itu atau material itu yang kelihatan itu ya, atau tubuh itu merupakan sesuatu yang jahat. Itu yang mereka anut. Dan roh dan jiwa adalah baik. Maka dari itu pemahaman dualisme ini masuk dalam kehidupan jemaat Korintus ini. Jadi sulit bagi mereka Bapak Ibu ketika mereka menerima tentang kabar bahwa ada tubuh kebangkitan setelah kematian. Karena mereka menganut dualisme ini. Sulit bagi mereka. Bagaimana mungkin tubuh yang jahat ini, perhatikan, paham mereka pada saat itu adalah menganggap bahwa tubuh ini jahat. Dan bagaimana yang jahat itu, tubuh yang jahat itu, Allah bangkitkan kembali. Tidak masuk akal. Maka dari itu poinnya, mereka menolak kebangkitan tubuh ini bagi kehidupan mereka. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang percaya, ya, kebangkitan itu merupakan sebuah perpindahan di dalam kemuliaan, di mana tubuh kita ini menjadi seperti tubuh Kristus setelah kematian. Ya, makanya dari itu dalam Filipi pasal 3 ayat 21 ini Rasul Paulus mempertegas di mana tubuh kita ini menjadi seperti tubuh Kristus ketika bangkit. Ketika kita melewati proses kematian, maka tubuh kita ini akan bangkit sama seperti tubuh Kristus. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus memberikan sebuah pernyataan keras kepada setiap jemaat di Korintus pada saat itu yang tidak percaya akan tentang kebangkitan dalam kehidupan mereka. Makanya dalam 36a ini dia mengatakan, hai orang bodoh. Kalau pernyataan ini bukan tidak tersirat tentang pernyataan yang kasar, Bapak Ibu, tetapi lebih cenderung kalau kita memperhatikan ayat bagian atau pernyataan ini adalah Paulus sedang menjur pada pernyataan kehidupan spiritual mereka. Artinya dalam bagian ini kalau lebih halusnya, hai orang bebal. Ia mengatakan dan menegur orang Korintus ini yang sudah diberitakan tentang kebenaran, tetapi ketika mereka mendengar kebenaran itu, mereka juga tidak mau menerima kebenaran itu. Maka dari itu Rasul Paulus mempertegas kehidupan mereka dan menegur kehidupan mereka, hai orang bebal. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus karena kebodohan mereka pada masa itu, maka ia memberikan sebuah kebenaran bagi mereka. Kepercayaan terhadap kebangkitan orang mati itu. Ia mencoba mengatasi persoalan yang terjadi bagi kehidupan di jemaat di Korintus ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita perhatikan ayat ini, ayat yang kita bahas pada pagi hari ini merupakan sebuah jawaban. Ini merupakan sebuah jawaban. Dan ayat ini muncul
Karena persoalan yang terjadi pada ayat yang ke-12. Jika kita memperhatikan pada ayat yang ke-12 Bapak Ibu, di situ Rasul Paulus itu menyinggung sesuatu, yaitu tentang kebangkitan tubuh itu. Ia menyinggung persoalan. Bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari orang mati, bagaimana mungkin di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Maka persoalannya terjadi. Titik persoalan dari ayat ini adalah terletak pada ayat yang ke-12 ini. Bagaimana mungkin ya mereka mengatakan tidak ada kebangkitan orang mati. Berarti dalam paham seperti ini Bapak Ibu, benar-benar mereka sangat memahami bahwa tidak ada kebangkitan itu. Maka dari itu Rasul Paulus mempertegas bagi kehidupan mereka bahwa setelah kematian itu ada kebangkitan. Pasti ada kebangkitan. Maka sampai di sini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mencoba mengupayakan untuk menolong mereka dengan memberikan analogi-analogi berupa ilustrasi. Bagaimana tubuh kebangkitan itu akan hidup dan bagaimana tubuh kebangkitan itu akan dibangkitkan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam beberapa ayat ini kita akan membahas tentang analogi yang diberikan oleh Rasul Paulus dalam menggambarkan tubuh kebangkitan itu bagi jemaat di Korintus. Nah, mungkin kita bertanya Bapak Ibu, apa sih artinya analogi itu? Ya, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Apa sih artinya dari analogi itu? Analogi itu adalah persamaan atau persesuaian antara dua benda atau hal yang berlainan. Maka dari itu Bapak Ibu sangat sinkron sekali dengan tema kita dan pembahasan kita pada pagi hari ini. Rasul Paulus mengupayakan menjelaskan perbandingan tentang tubuh kebangkitan kita dengan yang lain. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka analogi yang pertama yang Rasul Paulus berikan adalah analogi biji. Ya, kita baca dalam ayat yang ke-35 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 37, dia membahas tentang dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lainnya. Ia memakai analogi biji ini atau ia memakai ilustrasi biji ini tentang tubuh kebangkitan ini. Mari kita memperhatikan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika biji itu ditaburkan, ketika kita menaburkan sebuah biji di dalam tanah, maka biji itu tidak akan mendapatkan kehidupan baru kalau ia tidak melewati kematian atau ia lebih dahulu mati. Perhatikan Bapak Ibu, ia menggunakan analogi biji ini. Seumpama seperti gitulah tubuh kebangkitan kita. Maka dari itu kita boleh memperhatikan. Biji itu ketika kita menaburkan Bapak Ibu. Ya, ketika kita menaburkan, maka ia mengalami proses di dalamnya. Prosesnya adalah ia mati dulu. Dan kemudian ketika ia mati, barulah tumbuh tumbuhan yang baru. Maka seperti demikianlah Rasul Paulus ini memberikan tentang analogi tubuh kebangkitan ini. Kita ini yang hidup di dunia seumpama seperti biji ini. Kita tidak akan bisa mendapatkan tubuh kebangkitan itu ketika kita terlebih dahulu mati. Tetapi persoalannya bukan di situ Bapak Ibu. Ya, persoalannya dalam tentang analogi ini. Yang sering membuat kita menolak tubuh kebangkitan itu adalah prosesnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siapa sangka kita boleh mengerti dan memahami bagaimana biji yang kita tanam itu bisa bertumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Dan bagaimana prosesnya ia bisa tumbuh menjadi tumbuhan yang baru itu. Bagaimana pergantian atau apa yang terjadi di dalam itu. Maka dari itu Bapak Ibu, ketidaktahuan kita terhadap proses bagaimana biji itu
bisa bertumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Itulah persoalan yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketidakmengertian proses itu dan ketidakpercayaan terhadap apa yang terjadi. Bagaimana mungkin biji yang sudah hancur, biji yang mati, ia harus melewati proses kematian dulu, ia bisa bertumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Maka dari itu, konsep seperti itu atau dalam lingkup seperti itulah itu persoalan. Proses itu kita mempertanyakan bagaimana mungkin. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa kita sedemikian rupa tidak menerima tubuh kebangkitan itu? Bagaimana tubuh yang sudah hancur itu, bagaimana tubuh yang sudah ditanam itu bisa memperoleh tubuh kebangkitan lagi. Tubuh yang baru lagi seperti biji itu. Dan itulah titik persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Masalahnya terjadi di situ. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Penalaran kita yang terbatas. Dan keingintahuan kita itu menjadikan kita untuk meragukan sesuatu proses yang terjadi itu. Kita ragu terhadap proses itu. Bagaimana bisa terjadi? Oh, gimana dia bisa tumbuh. Dan kita terhanyut dalam bagian itu. Maka kita tidak mengerti kemahakuasaan Allah. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sering sekali pada titik ini kita bisa juga terjatuh untuk tidak mengerti tentang kebangkitan tubuh itu. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Rasul Paulus ini menerangkan kepada setiap kita. Jika biji itu pun yang sudah mati bisa tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Bagaimana engkau ciptaan Tuhan yang sangat mulia. Ia tidak juga melakukan hal yang sama kepada engkau. Kita percaya bahwa biji itu bertumbuh karena Allah bukan? Allah sendiri ya yang membentuk dan yang membuatnya. Maka dari itu Allah yang sama juga. Yang kita percaya itu. Ia mengerjakan juga yang sama bagi kehidupan kita. Maka dari itu gambaran kita ketika kita akan memperoleh tubuh kebangkitan sama seperti biji yang dianalogikan oleh Rasul Paulus ini kepada setiap kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah di sini dalam bagian ini, dalam bagian firman Tuhan ini, Rasul Paulus ini menggunakan istilah tidak akan tumbuh. Ya. Kalau dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa asli, ia menggunakan kata zoopoitheia. Yang menggunakan, artinya Bapak Ibu dalam bahasa, kalau terjemahan bahasa Indonesia, yaitu tidak atau sedang dihidupkan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, istilah ini mengandung makna bagi setiap kita. Apa yang sendiri engkau taburkan, ya, sekali lagi Bapak Ibu, apa yang sendiri engkau taburkan tidak sedang dihidupkan. Tidak sedang dihidupkan kalau ia tidak mati dahulu. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini menggambarkan bagi kita bagaimana Allah mengerjakan dan memberikan tubuh kebangkitan kepada setiap kita. Yang memberikan kehidupan yang baru bagi tubuh kita yang sudah mati itu. Dan ini merupakan bukan sesuatu cerita rekayasa bagi kita. Bukan cerita dongeng. Dan bukan juga sesuatu yang tidak benar. Tetapi firman Tuhan benar-benar menjelaskan kepada setiap kita dengan memberikan analogi biji ini. Seumpama seperti itulah kita. Kita akan mengalami proses kematian. Dan percaya bagian kita adalah jangan mempertanyakan bagaimana prosesnya. Jangan mempertanyakan bagaimana kemustahilannya. Tetapi percaya terhadap proses yang Tuhan nyatakan. Percaya bahwa dan yakinlah bahwa kita manusia yang percaya ini kita akan memperoleh tubuh kebangkitan itu. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Rasul Paulus tidak cukup puas untuk menjelaskan bagi kita. Karena memang tubuh kebangkitan ini sulit untuk dipahami. Dan sukar untuk bisa diterima.
tentang tubuh kebangkitan ini. Maka dari itu dia tidak cukup memberikan tentang analogi. Maka yang kedua, Rasul Paulus menggunakan tentang analogi daging. Ya, analogi daging. Ia memakai ilustrasi tentang daging. Dalam analogi yang pertama tadi Paulus memakai tanaman sebagai bentuk tubuh kita. Dalam analogi yang kedua, Paulus ini menyinggung tentang tubuh yaitu daging. Nah, ketika tadi kita percaya ada tubuh kebangkitan, maka dalam istilah tubuh kebangkitan itu sukar sekali untuk kita mengerti. Bagaimana tubuh yang sudah berdosa ini dan kemudian akan bisa bangkit kembali, itu mustahil bagi kita. Itu tidak bisa kita terima, mungkin tidak bisa kita terima. Tetapi Rasul Paulus mengupayakan menjelaskan kepada setiap kita, ya, tubuh kebangkitan itu tentang bagaimana daging. Ia langsung terjun pada titik di mana kita meragukan tentang tubuh kebangkitan itu. Tubuh atau kalau dalam kata asli ini Rasul Paulus menggunakan daging. Ia menggunakan istilah daging. Kalau kita melihat pada terjemahan yang aslinya. Maka kita percaya bahwa tubuh itu akan bangkit. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Paulus ini menekankan bahwa tubuh yaitu daging itu sendiri. Ia akan mengalami kebangkitan. Nah, dari kata yang paling fokus kita dalam bagian ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, ketika analogi analogi daging ini ia berikan kepada setiap kita. Kita percaya bahwa tubuh kebangkitan ada. Maka dari itu Bapak Ibu ia mengupayakan agar kita lebih mengerti tentang tubuh kebangkitan yang akan terjadi itu. Perhatikan, kita memperhatikan kata lain yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita memperhatikan pada ayat yang kita baca ini, dimulai dari ayat 39, ya, dari 39, 41 dan 42, itu Rasul Paulus berkali-kali mengatakan, ya, analogi tentang tubuh ini atau tentang daging ini dengan membandingkan, tetapi ia memakai istilah kata lain. Agar kita bisa mengerti. Istilah kata lain. Setiap kali ia mengatakan bahwa daging manusia itu lain dari daging binatang-binatang. Bahkan Bapak Ibu dalam jenis binatang yang banyak, dalam satu kesatuan binatang, bahkan dalam beberapa jenis binatang ia mengatakan daging binatang pun lain dari daging burung. Luar biasa, ia terus lebih mendalami bagaimana tubuh kebangkitan itu dan perbedaan tubuh kita dan tubuh-tubuh dan daging-daging yang lain. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, istilah lain ini yang menegaskan bahwa daging manusia itu lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Jenis-jenis binatang pun lain dagingnya Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, istilah lain ini mengandung makna dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa mengerti tubuh kebangkitan itu. Adalah apa yang tersirat pada bagian ini. Kita boleh mengerti Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk setiap keberadaan, Tuhan menyediakan tubuh yang khusus bagi kita. Sekali lagi Bapak Ibu, istilah lain ini dan kemudian ia membandingkan dengan tubuh-tubuh atau daging yang lain. Ini menyiratkan kepada setiap untuk kita mengerti tentang tubuh kebangkitan. Tuhan ini atau ia menyatakan untuk setiap keberadaan kita, baik kita manusia, baik binatang ataupun yang lainnya. Tuhan itu menyediakan tubuh yang khusus. Atau Tuhan itu menyediakan daging yang khusus. Kalau daging manusia ya daging manusia. Kalau daging ikan ya daging ikan. Kalau daging singa ya daging singa. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap keberadaan itu Tuhan menyediakan tubuh itu secara khusus bagi kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jika kita percaya tentang tubuh kebangkitan itu. Maka dari itu tubuh kita. Ya, tubuh kita yang ada di dunia ini
dan kemudian ia mati, lain dengan tubuh kita yang akan bangkit itu nanti. Itulah makna yang terkandung dalam bagian ini. Sekali lagi Bapak Ibu, tubuh kita di dunia ini lain dengan tubuh yang akan bangkit. Jika dalam tubuh kita di dunia ini sering menderita, sering kena sakit penyakit, dan bahkan semuanya, maka dalam tubuh kebangkitan itu, ia lain dari apa? Dari tubuh di dunia ini. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sangat jelas sekali Rasul Paulus menerangkan bagi kita, bahwa pertama, ia menekankan dan menggambarkan tentang tubuh kita yang akan diubahkan menjadi yang baru. Dan kemudian ia menjelaskan bagi setiap kita bahwa tubuh kebangkitan kita itu juga lain dengan tubuh yang lama itu. Maka dari itu pemahaman yang terus berkepanjangan dalam kehidupan kita ini atau pada saat ini terus diterapkan bahwa ini adalah sesuatu yang benar. Dan pemahaman yang benar yang harus kita terapkan dalam pikiran kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita boleh percaya dalam bagian ini. Bahwa ketika kamu ragu tentang kebangkitan tubuh itu tidak ada, maka pernyataan Paulus ini boleh menjelaskan kepada setiap kita. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita memperoleh tubuh kebangkitan itu, ketika saya mengatakan tadi bahwa tubuh kebangkitan kita itu berbeda dengan tubuh kita di duniawi dengan tubuh yang baru itu. Tentunya Bapak Ibu tubuh yang baru itu adalah tubuh yang benar. Tetapi yang benar bagaimana dalam bagian ini? Maka dari itu Rasul Paulus mempergunakan analogi yang ketiga adalah analogi tentang kemuliaan benda angkasa. Kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam Korintus 41 sampai 44 ia mengatakan di situ, kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikian juga halnya dengan kebangkitan orang mati itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika semasa kehidupan kita, tubuh kehidupan kita ini merupakan sebagai tubuh yang penuh dengan dosa, tubuh kebinasaan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memperoleh tubuh yang baru itu, maka poinnya adalah bukan tubuh yang hina tadi yang kita peroleh, bukan tubuh yang penuh dengan keberdosaan yang kita peroleh, tetapi tubuh kemuliaan. Itu yang Rasul Paulus katakan bagi kita. Maka dari itu yang memakai analogi ini. Kemuliaan matahari itu berbeda dengan kemuliaan bintang. Kemuliaan bintang pun berbeda dengan kemuliaan bulan. Maka dari itu Bapak Ibu secara khusus setiap itu yang dikatakan tadi itu yang saya katakan keberadaan itu Tuhan membentuk secara khusus. Jika kita manusia kita punya kemuliaan tersendiri. Artinya ketika kita mati dan ketika kita mati dari dunia ini, tubuh kebangkitan kita itu hancur. Maka yang kita peroleh berbeda lagi. Kemuliaan yang akan kita peroleh. Dan bahkan secara jelas lagi Rasul Paulus mengatakan untuk lebih paham, perhatikan bintang. Bintang itu bukan hanya satu. Ia mengupayakan memberikan analogi tentang bintang. Bahkan bintang pun yang sama penyebutannya bintang, yang bentuknya sama. Tetapi ia mengatakan dalam satu bintang pun ia mempunyai kemuliaan tersendiri. Ia berbeda, kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh mengerti bahwa kebangkitan tubuh itu atau kebangkitan tubuh yang kita peroleh itu adalah kebangkitan yang mulia. Allah tidak membangkitkan kebangkitan tubuh yang penuh dengan keberdosaan itu. Dan di mana tubuh kita yang akan menjurus pada kebinasaan. Tetapi ia membangkitkan tubuh kebangkitan kita itu dengan kemuliaan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jika persoalan yang membuat kita orang percaya tidak
menolak tentang tubuh kebangkitan ini, maka dari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi sumber kebenaran sudah menerangkan kepada setiap kita. Tetapi bagian kita adalah bagaimana kita terus boleh percaya kepada Tuhan. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus pada saat itu, bagaimana engkau yang percaya tetapi tidak memahami dan menolak tubuh kebangkitan. Maka dari itu, setiap orang yang percaya akan tentu dan pasti ia juga menerima tubuh kebangkitan itu. Landasannya seperti demikian. Ketika kamu mengatakan kamu percaya dan percaya kepada Allah dan percaya bahwa Allah itu ada, maka otomatis kamu juga percaya tentang tubuh kebangkitan. Dan ketika kamu menolak tubuh kebangkitan itu ada, tidak ada, maka itu pertanyaan besar. Kamu orang yang percaya kepada Kristus atau kamu yang mengatakan bahwa Allah itu ada? Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, percaya kepada Kristus bukan hanya sekedar kita hanya mendengar firman-Nya, tetapi tidak menerapkan firman-Nya itu dalam kehidupan kita. Dan tidak yakin 100% tentang apa kebenaran yang Tuhan siratkan melalui kebenarannya melalui Alkitab ini. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan demikian mengenai kebenaran kebangkitan tubuh ini menjadi harapan yang teguh bagi kita orang percaya. Ya, Allah menjanjikan kita akan memiliki tubuh yang baru itu. Dan tubuh kemuliaan yang Allah berikan itu bagi setiap kita. Sebab Allah memberikan suatu janji yang pasti bagi kita melalui kebenaran ini. Mengenai tubuh kebangkitan itu akan kita dan pasti akan kita peroleh dalam kehidupan kita. Kebangkitan tubuh bukan sebuah pemahaman yang keliru, ataupun pemahaman yang bohong, atau pemahaman yang direkayasa oleh orang-orang, tetapi kebangkitan tubuh orang percaya sungguh sesuatu berita yang sangat benar yang diberikan oleh Allah dan siratkan kepada setiap kita. Marilah kita meminta hikmat Tuhan untuk terus kita boleh diperlengkapi dengan pemahaman-pemahaman yang benar dalam kehidupan kita. Sehingga kebenaran itu tidak kita tolak dalam kehidupan kita dan tidak merugikan kehidupan kita juga. Nah, demikian firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur ya Bapa, atas kebenaran-Mu yang sudah boleh Engkau siratkan kepada setiap kami. Kami berterima kasih Bapa, Tuhan terus boleh menolong kami dalam keterbatasan pikiran kami, dalam keterbatasan kehidupan kami. Tuhan terus boleh memperlengkapi kehidupan kami. Jika pada saat ini dan selama ini Tuhan, kami terus boleh menolak kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, terus tolong kami dan kuatkan setiap hati kami dan pikiran kami untuk terus boleh mengenal kebenaran-Mu yang boleh Engkau siratkan dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi saya percaya bahwa firman-Mu akan terus hidup dalam hati kami dan menjadi pelita yang baik dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Warta di hari ini, selamat datang, selamat beribadah bagi kita semuanya. Dan adakah untuk yang pertama kali hadir di ibadah ini, mohon untuk bisa bangkit berdiri. Pak Bambang nggak usah berdiri, ini produk lama ini. Teman saya pemuda. Berikutnya, majelis turut berbelasungkawa atas berpulangnya Bapak Lim Fuk Nam pada hari Kamis dan jenazah telah dikremasi pada hari Sabtu kemarin. Kiranya Roh Kudus Allah kita memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkannya. Mungkin keluarga dari Bapak Lim Fuk Nam bisa bangkit berdiri. Ya. Kiranya Tuhan memberkati, menolong senantiasa. Terima kasih.
Terima kasih untuk pelayanan dari Saudari Delis yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semuanya dan pelayanannya semakin dipakai Tuhan secara luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang kami sampaikan pada minggu lalu tentang diabetes adalah ibu dari segala penyakit, maka gereja kita akan mengadakan seminar tentang diabetes. Jangan lewatkan kesempatan ini, Bapak Ibu yang ingin mengikutinya bisa segera daftar di Ibu Stevi. Mana Bu Stevi bisa pakai berdiri? Nah, nanti daftarnya ke Ibu Stevi ini ya. Nanti pelaksanaannya tanggal 29 April hari Senin pukul 17 sore. Untuk yang hadir 50 pertama akan mendapatkan free cek gula darah. Begitu ya. Silakan segera daftar di Ibu Stevi. Untuk penerimaan anak didik baru di TK Kristen dan SD Kristen Anugerah Tulungagung masih dibuka kesempatan, silakan mendaftarkan di sekolah kita. Kegiatan persekutuan doa pagi, kebaktian tengah minggu, persekutuan komisi remaja dan ibadah sekolah minggu berjalan di jadwal-jadwal sebagaimana yang telah berlaku. Selamat berbahagia, selamat berulang tahun untuk jemaat yang berulang tahun di minggu ini, yaitu Ibu Tirsa, Ibu Jumiatin, Saudari Juventia Alexandrain, Saudara Andre Surya Binarto, Saudari Megawati Sundoro Putri. Mohon bangkit berdiri yang berulang tahun, lumayan banyak ini. Mana? Oh, Putri saat di depan selamat ulang tahun. Bapak Ibu, kita akan melihat kegiatan dari Komisi Wanita yang minggu lalu Ibu kita Kartini. Silakan ditayangkan. Dan setelah video ini ditayangkan, kembali kepada liturgos. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Sebentar kita akan mengumpulkan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Kepada yang bertugas saya silahkan, mari kita iringi dengan satu pujian, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu.
puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami telah memberikan sebagian berkat yang telah kami terima. Kiranya Engkau memberkati, Engkau kuduskan Tuhan, agar dapat berguna bagi gereja di tempat-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa supaya usaha dan pekerjaan kami Engkau lancarkan setiap apapun proses pekerjaan kami. Kami juga berdoa untuk petugas yang akan mengelola persembahan ini, Engkau memberikan hikmat kepada mereka dalam setiap pengelolaannya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Yohanes. Kita akan naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, bersama sumber berkat. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita akan berdoa bersama. Bapa, terima kasih pagi hari ini Tuhan telah memimpin dan menolong kami. Kami boleh menikmati akan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Bahkan kami bersyukur Tuhan memberikan hak istimewa bagi kami untuk kami boleh melayani dan memuliakan Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Bahkan seluruh jemaat Tuhan, dengan segenap hati kami telah memuliakan Engkau. Kiranya seluruh ibadah dan pelayanan yang telah kami lakukan, kami kembalikan demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan, mereka yang berulang tahun, Tuhan kiranya Engkau terus mengaruniakan kesehatan bagi mereka, kekuatan iman, dan pengenalan lebih dalam akan Tuhan, sehingga mereka boleh terus bertumbuh dalam kehidupan mereka,
dan pengenalan mereka boleh membawa kepada mereka kecintaan dan pengabdian mereka kepada Allah lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih, berkati keluarga, rumah tangga dan pekerjaan mereka. Demikian juga untuk keluarga almarhum Bapak Futnam yang sedang berduka, Tuhan terus memberi kekuatan dan penghiburan untuk Rudi, Devi dan anak-anak Tuhan yang terus menolong dan menguatkan sehingga mereka boleh mengerti rencana dan kehendak Tuhan di balik semua peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka. Kami percaya Engkau sangat mengasihi keluarga ini. Kiranya mereka terus bertumbuh dalam iman dan pengenalan mereka kepada Tuhan. Tuhan yang akan membantu untuk mereka terus setia dalam mereka beribadah dan memuliakan Tuhan bersama dengan kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami mengucapkan syukur atas pimpinan dan penyertaan-Mu dalam ibadah dan pelayanan kami pada pagi hari ini. Jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah dan pelayanan kami pada pagi hari ini, dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami mohon penjagaan, perlindungan, penyertaan dan berkat yang daripada Tuhan. Jemaat dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah saudara sekalian, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah dalam segala pekerjaan dan usahamu, diberkatilah dimanapun saudara pergi dan berada. Tuhan akan menjadikan saudara umat-Nya yang kudus, supaya nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan saudara, dan orang-orang akan melihat kemuliaan Tuhan melalui hidup saudara. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Tritunggal boleh memberkati saudara sekalian mulai saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk, silahkan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.